Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Fauzihan dengan NIM 418170101142 yang mempresentasikan tentang proposal untuk TB2. Pertama-tama yaitu latar belakang. Yaitu setiap perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka suatu perusahaan membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut, yaitu untuk meningkatkan kinerja karyawan secara efisien dan efektif di dalam suatu perusahaan. Lalu, menurut Rifai, kinerja merupakan fungsi dan motivasi dan kemampuan untuk seseorang menyelesaikan tugasnya. Lalu, untuk penilaian kerja, menurut Richard, itu proses pengamatan dan pengevaluasian kinerja seorang pegawai, pencatatan penilaian dan pemberian umpan balik terhadap pegawai. Manajer juga perlu menggambarkan area kinerja yang perlu dievaluasi. Faktor-faktor yang memiliki hubungan secara langsung dengan kinerja individual karyawan adalah motivasi. Lalu motivasi juga membedakan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, dan juga hubungannya dengan kinerja. Motivasi mempunyai peran penting dalam peningkatan produktivitas karyawan. Bila karyawan termotivasi, maka kerjanya akan bagus, dan begitupun sebaliknya. Dengan adanya itu, penulis ingin membuktikan benar atau tidaknya dorongan motivasi dan kedisiplinan yang tinggi akan berpengaruh terhadap kinerja sebuah karyawan dengan pembuatan skripsi yang berjudul Pengaruh dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Konveksi PT dan Liris di Sukoharjo. Yang selanjutnya yaitu perumusan masalah. Ada tiga, yaitu apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, mana yang paling berpengaruh positif, motivasi atau disiplin kerja. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk menganalisis dari dua variabel mana yang paling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Menurut Rifai, pengertian motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Motivasi merupakan bagian dari kegiatan dalam proses pembinaan, pengembangan, dan pengarahan manusia sebagai tenaga kerja. Motivasi ada 6, yaitu motivasi positif terbagi dari 6, yaitu penghargaan, informasi, pemberian perhatian, persaingan, kebanggaan, dan partisipasi. Sedangkan ada juga motivasi negatif. Teori kebutuhan menurut McLean ada 3 jenis, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan afiliasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan ada juga teori penguatan, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, dan teori hukum. Yang kedua, disiplin. Disiplin menurut Hasibuan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Macam-macam disiplin menurut Handoko ada 3, yaitu disiplin preventif, disiplin korektif, dan disiplin progresif. Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Rifai dan Basri, yaitu kemampuan, keinginan, dan lingkungan. Masuk ke metodologi penelitiannya. Kerangkapan pemikiran bagi atas variabel independen dan dependen. Untuk variabel independen sendiri yaitu motivasi
dan disiplin kerja, sedangkan variabel dependennya itu kinerja karyawan. Hipotesis ada 3, yaitu hipotesis yang pertama, adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, diduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, diduga variabel disiplin kerja yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk populasi dan sampling dilakukan dengan cara menyebar 100 kuesioner terhadap karyawan yang bekerja di PT dan Liris Konveksi. Lalu ada juga penyusunan skala, yaitu 1, 2, 3, 4, sampai 5, yang dimana 1 sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Selanjutnya ada uji instrumen, yaitu untuk menguji data yang diperoleh menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama adalah R sama dengan N dalam kurung sigma XY kurung sigma X sigma Y dan per akar kuadrat dari N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Nah, seperti ini yang bisa dilihat di monitor. Dan uji reliabilitas juga menguji ketepatan instrumen pengukur dengan konsistensi. Rumusnya seperti bisa dilihat di sini. Dan untuk analisis data itu ada 4. Yang pertama uji normalitas, yaitu apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi yang normal. Biasanya variabel ini adanya 5% atau 0,05. Yang kedua itu uji multikoliniteritas, yaitu untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Itu biasanya kurang lebih dari 10 terjadi multikoliniteritas, dan kurang dari 10 yaitu terjadi multikoliniteritas. Ya, untuk analisis regresi berganda itu yaitu Y sama dengan A plus B1 tambah X1 ditambah B2 X2 ditambah E. Keterangannya itu Y di mana kinerja, X1 motivasi, dan X2 disiplin kerja, dan E itu standar kesalahan. Uji T yaitu hipotesis H0 sama dengan B sama dengan 0. Signifikannya biasanya dihitung dengan cara 5% dibagi DF N dikurang 1. Rumus uji T biasanya dipakai rumus itu B per SB, yaitu koefisien regresi variabel per standar error koefisien regresi variabel. Uji R itu uji R square, yaitu sama dengan adjust R square sama dengan 1 dikurang 1 dalam kurung R pangkat 2 N min 1 per N kurang 1. Berdasarkan hipotesis yang ada, diperoleh T hitung motivasi, yaitu 3,293, membuktikan bahwa T 2,93 lebih besar dari tabel 1,98, maka HO ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan motivasi terhadap kinerja. Yang kedua itu diperoleh disiplin sebesar 48,82 yang membuktikan bahwa 48,2 lebih besar dari tabel yang 1,98, maka HO ditolak karena adanya pengaruh yang signifikan disiplin terhadap kinerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.